Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Riyadi dengan NIM 2214228. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari Google Classroom dengan mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, yaitu perspektif, karakteristik, dan 5 pokok kemaslahatan hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu perspektif hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Perspektif Al-Quran terkait bisnis mencerminkan landasan moral dan etika yang mendalam. Pertama, yaitu Al-Quran menekankan prinsip keadilan dalam segala aspek bisnis. Kemudian memastikan bahwa setiap transaksi itu dilakukan dengan penuh keadilan dan kesetaraan. Keadilan ini mencakup distribusi keuntungan, hak-hak pekerja, dan perlakuan yang adil pada semua pihak terkait. Selain itu, Al-Quran pun mendorong transparansi dalam bisnis, yaitu menekankan pentingnya keterbukaan dalam bertransaksi, kejelasan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi bisnis menjadi nilai esensial. Memastikan bahwa pihak yang terlibat dapat membuat keputusan dengan pengetahuan yang cukup. Lebih lanjut, prinsip keberlanjutan juga ditekankan, mengajak pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Yaitu kemudian mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam transaksi bisnis adalah bagian integral dari perspektif ini. Al-Quran memberikan pedoman etis yang melandasi setiap interaksi ekonomi, memastikan bahwa nilai-nilai moralitas seperti kejujuran, integritas, kemudian tanggung jawab sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap aspek kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu ada karakteristik hukum bisnis syariah. Yang pertama yaitu larangan riba al-fadl dan riba an-nasiyah sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Larangan riba yaitu Al-Quran menegaskan bahwa larangan riba, baik riba al-fadl atau riba an-nasiyah, yaitu riba penundaan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan memastikan bahwa pertukaran nilai dalam transaksi bisnis tidak merugikan salah satu pihak. Riba dianggap tidak adil dan dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan utama dalam transaksi bisnis menurut Al-Quran. Setiap pihak dalam bisnis diharapkan mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Keadilan ini mencakup pembagian keuntungan, hak-hak pekerja, dan perlakuan adil terhadap semua pihak terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu penghindaran risiko dan spekulasi berlebihan. Al-Quran mendorong penghindaran risiko berlebihan dan spekulasi yang tidak sehat dalam bisnis. Transaksi bisnis seharusnya tidak melibatkan unsur perjudian atau keuntungan yang tidak wajar. Prinsip ini bertujuan yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah ketidakpastian yang merugikan. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisnis dalam perspektif Al-Quran diharapkan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaku bisnis diingatkan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi positif, dan tidak merugikan lingkungan. Aspek ini mencerminkan pandangan holistik terhadap bisnis yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan karakteristik ini, bisnis dalam perspektif Al-Quran diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada 5 pokok kemaslahatan. Yang pertama yaitu ada hifz al-mal, yaitu pembelian harta. Hifz al-mal menunjukkan pentingnya menjaga dan mengelola harta bisnis dengan penuh tanggung jawab. Bisnis harus memastikan bahwa aset dan sumber daya dikelola secara efisien dan transparan untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.
Yang kedua yaitu ada his an-nafs, yaitu pemeliharaan nyawa. Prinsip his an-nafs yaitu menekankan perlunya memastikan bahwa produk atau layanan bisnis tidak membahayakan nyawa manusia. Keselamatan dan kesehatan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu ada his an-nasl, yaitu pemeliharaan keturunan. His an-nasl mendorong bisnis untuk mendukung keluarga dan berkelanjutan generasi. Bisnis ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung perkembangan keluarga dan generasi. Kemudian yaitu ada yang keempat yaitu his ad-din, yaitu pemeliharaan agama. His ad-din yaitu menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Bisnis harus beroperasi sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang kelima yaitu ada his al-aql, yaitu pemeliharaan akal. Prinsip his al-aql yaitu menuntut agar kegiatan bisnis tidak merugikan akal dan kesehatan mental. Ini mencakup aspek-aspek seperti etika dalam periklanan, penjualan produk yang sesuai standar kesehatan, dan menjauhi praktik-praktik bisnis yang dapat merugikan pikiran dan kejiwaan individu. Nah, kelima pokok kemaslahatan ini menciptakan kerangka kerja yang holistik untuk bisnis syariah, yang tidak hanya mengejar tujuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Dengan mematuhi karakteristik dan 5 pokok kemaslahatan ini, bisnis syariah diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Kesan dan pesan saya yaitu kesan saya selama diajar oleh Ibu. Kesan saya yaitu selama 1 semester ini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan, dan saya menjadi karakter yang lebih taat kepada aturan dan sering taat. Kesan saya terhadap MK Hukum Bisnis Syariah ini, saya sangat senang karena Ibu telah menyampaikan penjelasan yang sangat jelas banget dan memberikan peraturan yang untuk dipatuhi dan untuk mendidik mahasiswanya menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Dan pesan saya, mohon maaf atas perilaku saya atau teman-teman saya yang menjengkelkan terhadap Ibu. Semoga Ibu tidak melupakan kami dan Ibu selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih untuk 1 semesternya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kami, masyarakat, dan negara.